Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya akan coba menganalisa beberapa saham yang saat ini masih berada di sekitar daerah supportnya dan masih ada potensi untuk bergerak naik minggu depan. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham GJTL. Saham GJTL pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup naik 3% lebih ke harga 895. Dan bisa kita lihat di grafik, untuk tren jangka pendek GJTL saat ini masih bergerak sideways. Untuk garis EMA 50 yang merupakan supportnya di harga 855, sedangkan untuk resisten di harga 950. Jadi bisa kita lihat sudah beberapa kali GJTL saat menyentuh resisten harga 950 pasti gagal break dan turun kembali. Dan saat ini setelah gagal break dari harga 950, GJTL sempat turun menyentuh support di EMA 50 dan masih bisa bertahan. Tapi untuk tren jangka menengah GJTL masih sangat uptrend. Jadi jika kita lihat trennya saat ini masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Jadi apabila kita lihat sebuah saham berada di kedua garis EMA 50 dan 150 ini, untuk trennya jangka menengah masih uptrend. Dan bisa kita lihat untuk garis MACD-nya saat ini masih mengarah ke bawah. Untuk data broker summary, jika kita lihat kenaikan 3% ini masih disertai adanya akumulasi. Dan asing juga hari Jumat kemarin masih masuk mengakumulasi saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat minggu depan GJTL masih ada potensi untuk naik mengetes resisten di harga 950. Jadi teman-teman harus ingat apabila teman-teman beli di sekitar daerah support di EMA 50, di sekitar harga 855 sampai 870, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila minggu depan GJTL masih gagal break dari resisten di harga 950. Jadi apabila gagal break, karena kita sudah lihat beberapa contoh, gagal break turun kembali ke garis EMA 50, gagal break turun kembali ke garis EMA 50, kita bisa swing trade pada saham ini. Jadi apabila teman-teman lihat minggu depan ternyata masih gagal break dari resisten ini, take profit dulu, setelah itu tunggu kembali di sekitar support di EMA 50. Tapi apabila memang tujuannya ingin hold untuk jangka menengah atau jangka panjang, karena saat ini juga masih uptrend, hold saja karena memang masih ada potensi untuk break dari harga 950 ini. Jadi apabila berhasil break, maka target terdekat berikutnya adalah di harga 1000. Selanjutnya saya akan menganalisa saham MAPI. Saham MAPI pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup naik 2% lebih ke harga 795. Dan bisa kita lihat di grafik, saat ini MAPI masih bergerak sideways dan berada dekat dengan garis EMA 150 yang merupakan supportnya di harga 770. Sedangkan untuk garis EMA 50 yang saat ini resisten di harga 785. Memang kemarin MAPI telah berhasil naik di atas garis EMA 50 ini, tapi memang belum terkonfirmasi break dari resisten ini. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini mulai mengarah ke atas. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 2% ini masih disertai adanya akumulasi. Sedangkan asing masih terus melakukan distribusi pada saham ini. Jika kita lihat data broker summary dan grafik yang ada, plus apabila kita lihat kemarin teman-teman MAPI yang sesama sektoral seperti RAS, MPPA sudah mulai bergerak naik. Cuma MAPI yang saat ini masih bergerak sideways. Jadi menurut saya ini masih bisa kita pantau karena baru mau mulai bergerak naik. Saya lihat minggu depan MAPI masih ada potensi untuk naik menuju resisten di harga 850. Jadi untuk teman-teman yang belum entry, hari Senin depan masih bisa entry saat terkonfirmasi berhasil break dari garis EMA 50 ini. Dan take profit apabila terlihat masih gagal break dari harga 850. Atau memang pingin hold terus selama masih bertahan di atas garis EMA 150 juga masih oke. Karena memang secara trend saat ini masih sideways, belum downtrend. Jadi masih bisa di hold karena memang masih ada potensi untuk lanjut naik ke harga 900 untuk jangka menengahnya. Berikutnya saya akan menganalisa saham Indi. Saham Indi pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup naik 1% lebih ke harga 1425. Dan bisa kita lihat di grafik, Indi saat ini juga masih bergerak sideways dan telah berada di bawah garis EMA 50. Jadi saat ini Indi berada di antara garis EMA 50 yang merupakan resisten di harga 1500
dan support di EMA 150 di sekitar harga 1390. Jadi memang secara tren sudah kurang bagus karena telah berada di bawah garis EMA 50, tapi saat ini masih tertahan di support EMA 150. Jadi saat ini masih bisa kita swing trade. Karena memang jika kita lihat garis EMA 150 lumayan kuat untuk saham ini. Sebelumnya sempat turun di bawah garis EMA 50, selalu berusaha naik di atas garis EMA 50 dan selalu gagal. Dan memang sempat naik di atas garis EMA 50 tapi mendekati harga 1800 mulai turun kembali. Tapi saat ini masih tertahan di garis EMA 150. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan ini juga masih disertai sedikit akumulasi. Dan asing juga terlihat melakukan sedikit akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat melihat ini masih ada potensi untuk naik minggu depan. Jadi masih ada potensi untuk naik menuju garis EMA 50. Dan untuk teman-teman yang ingin entry atau sudah berhasil membeli saham ini di sekitar garis EMA 150, saya lebih menyarankan untuk swing trade pada saham ini. Jadi walaupun ada potensi untuk naik, secara tren memang ini saat ini kurang bagus. Apalagi sektor batubara saat ini juga prospeknya sudah mulai berkurang apabila kita bandingkan dengan awal tahun atau akhir tahun kemarin. Jadi memang peluang ini lebih sideways cenderung downtrend. Jadi apabila ternyata minggu depan saat gagal break dari garis EMA 50 turun kembali ke garis EMA 150 dan menembus support ini akan mulai bergerak downtrend. Jadi kita harus hati-hati apabila membeli saham yang berada di antara garis EMA 50 dan 150. Apabila dia berhasil break dari garis EMA 50, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Karena masih ada potensi untuk minimal ke harga 1650 di sekitar daerah sini. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham auto. Saham auto pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup naik 2% lebih ke harga 1170. Dan bisa kita lihat di grafik, secara tren untuk jangka pendek auto masih bergerak sideways. Dan bisa kita lihat masih bertahan di atas support di EMA 50 yang saat ini berada di sekitar harga 1140. Jadi dalam satu minggu sebelumnya auto sempat turun menyentuh garis daerah support ini. Tapi saat menyentuh support di EMA 50 ini auto masih bisa bertahan. Sedangkan untuk resisten terdekat jika kita lihat di sekitar harga 1250 di sekitar daerah sini. Jadi support di EMA 50 di harga 1140 dan resisten di harga 1250. Dan untuk garis MACD jika kita lihat saat ini mulai mengarah ke bawah. Dan untuk data broker summary jika kita lihat kenaikan 2% ini masih disertai adanya akumulasi. Dan asing terlihat melakukan sedikit akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat saya melihat auto masih ada potensi untuk bergerak sideways dan naik menuju resisten di harga 1250. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil membeli saham auto di sekitar support di EMA 50, bisa pertimbangkan untuk swing trade pada saham ini. Jadi beli di sekitar daerah support, dan apabila saat mendekati atau menuju harga 1250 terlihat auto mulai turun, kita bisa take profit dulu. Karena memang dari data broker sama terlihat akumulasinya tidak besar. Jadi potensi untuk break dari harga 1250 juga masih kecil dilakukan auto minggu depan. Kecuali apabila ternyata pada kenaikan hari Senin depan disertai adanya akumulasi dalam jumlah besar, maka potensi untuk break dari harga 1250 akan lebih besar. Jadi kita bisa amati saham ini karena saat ini masih bertahan di atas support di EMA 50 dan 150. Jadi secara tren jangka menengah saham ini juga masih oke. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.